Bab 349 Api. Rawa yang gelap itu dipenuhi kabut, dan bau busuk asteris yang menyengat membuat beberapa binatang buas menjauh. Selain akar dan daun yang membusuk, ada juga banyak kerangka binatang di lumpur hitam itu. Kerangka-kerangka seputih salju itu panjangnya berkisar antara setengah meter hingga 7 atau 8 meter, dan sebagian besar dari mereka setengah tenggelam dalam lumpur. Energi yin sangat kuat, dan ada napas samar yang menakutkan yang tertinggal di sekitarnya. Meskipun pohon-pohon yang menjulang tinggi itu tidak terlalu lebat, namun mahkotanya yang rimbun cukup untuk menutupi seluruh area, membuat rawa itu tampak menyeramkan dan gelap. Rawa itu sangat sunyi. Selain pepohonan tua yang tinggi, tidak ada binatang buas yang hidup, bahkan seekor burung pun tidak. Saat malam tiba, rawa menjadi semakin gelap. Sesekali, suara cipratan air yang mengerikan terdengar dari kolam yang tidak jauh, seolah-olah ada makhluk raksasa yang jatuh di dalam air, yang sangat menakutkan. Kolam yang mengerikan, rawa yang sunyi, dikelilingi kabut hitam, tempat itu tampak seperti tempat yang mati. Dibandingkan dengan jaraknya, semua ini harmonis dan tenang. Dari daerah yang lebih jauh, semburan suara gemuruh rendah dapat terdengar dari waktu ke waktu, yang membuat kulit kepala orang-orang geli. Hari demi hari berlalu, rawa itu tampaknya tetap tidak berubah selamanya. Di kejauhan, ada daerah yang menakutkan, tempat lolongan tajam sering terdengar. Dari waktu ke waktu, bayangan tinggi dan besar melintas. Melalui kabut yang menyelimuti rawa, tempat itu tampak sangat menakutkan dari kejauhan. Kolam yang tidak jauh dari sana kadang-kadang mengalami keributan besar, seolah-olah ada makhluk yang terseret ke dalam kolam yang tak terduga itu. Rawa yang dipenuhi udara suram itu tampaknya tak pernah berubah. Selain rumput tebal dan tulang-tulang putih yang terkubur dalam lumpur, tak ada lagi yang bisa ditemukan. 10 tahun berlalu, dan hanya ada beberapa tulang lagi di rawa. Keheningan adalah tema di sini dan tampaknya ini berlanjut tanpa akhir. Hingga suatu hari, seorang tamu aneh tak diundang masuk ke tempat ini dan membawa sedikit kehidupan. Oh tidak, ia membawa udara mati. Makhluk mirip buaya yang panjangnya lebih dari 1 meter itu seputih salju, tanpa daging atau darah, apalagi sisik yang mengilap. Itu hanyalah kerangka lengkap, dengan hanya sedikit cahaya yang berkedip di tengkoraknya. Ia menoleh ke belakang dengan gugup, lalu dengan hati-hati mengamati gerakan di sekitarnya. Setelah sekian lama, ketika ia yakin tidak ada bahaya di sini, ia perlahan merangkak ke dalam rawa. Tempat ini menjadi wilayah kekuasaannya, dan hanya makhluk lemah seperti itu yang akan memilih rawa yang sunyi dan mati sebagai habitatnya. Rawa itu punya tuan. Sejak saat itu, setiap tengah malam, ketika terdengar lolongan tajam terus-menerus di kejauhan dan semua makhluk hidup tertarik menjauh, kerangka-kerangka mirip buaya yang tersembunyi di rawa itu akan mulai bergerak. Ia dengan hati-hati membalik tulang-tulang yang setengah tenggelam di lumpur di rawa, seolah mencari sesuatu. Sesekali, ia membalik beberapa tulang dengan sedikit cahaya di tengkoraknya, dan ia akan dengan cepat menelan dan menyerapnya dengan cahaya yang lebih kuat di tengkoraknya sendiri. Hingga pada suatu hari tulang buaya itu tak lagi puas terkurung dalam rawa, ia pun merangkak perlahan menuju kolam di depannya pada larut malam, hingga akhirnya terjadilah sebuah kejadian yang tak terduga. Air memercik, dan sepasang cakar tajam ditutupi sisik, panjangnya lebih dari 1 meter, tiba-tiba muncul dari air dan menghancurkan kerangka buaya, dan cahaya redup di tengkorak juga hancur berkeping-keping. Semua ini dilihat oleh tengkorak di rawa, atau mungkin harus dikatakan bahwa itu dirasakan. Ini bukan kerangka yang lengkap, tetapi hanya tengkorak yang tercampur dengan tumpukan tulang binatang dan sulit untuk diperhatikan.
Ia baru saja terbangun selama sebulan dan dikeluarkan oleh kerangka buaya. Untungnya, kerangka buaya mengabaikannya saat itu, jika tidak, cahaya menyedihkan di tengkoraknya akan ditelan. Tengkorak ini berwarna putih bersih dan bulat, berbeda dengan tulang lainnya. Ini adalah tengkorak manusia. Meskipun sudah terjaga selama sebulan, ia tidak bergerak sama sekali, selalu mengamati segala sesuatu di sekitarnya hingga tulang-tulang buaya hancur. Ia tetap diam selama seminggu lagi, dan cahaya yang sangat redup di tengkoraknya berkedip-kedip, seolah-olah akan padam kapan saja. Tengkorak itu mencoba berguling ke depan, dan bergerak ke arah tengkorak reptil. Sangat sulit bagi tengkorak seperti ini untuk bergerak di rawa, dan hanya dengan mengandalkan cahaya redup di tengkorak sebagai kekuatan, ia dapat melakukan semua ini dengan susah payah. Cahaya redup di tengkorak itu menyala, menelan cahaya yang lebih redup lagi di kerangka reptil itu. Semua ini dipelajari dari kerangka buaya sebelumnya. Ia adalah murid yang sangat luar biasa. Meskipun masih sangat lemah, ia memiliki potensi untuk melampaui gurunya. Jelaslah bahwa setelah menyerap sedikit cahaya dari kerangka itu, cahaya redup yang berkedip-kedip di rongga matanya menjadi sedikit lebih terang. Tengkorak seputih salju ini memulai perjalanan sulitnya untuk bertahan hidup dan tumbuh. Meskipun baru terbangun selama sebulan, tengkorak itu tampaknya memiliki bakat yang tak terbayangkan. Tengkorak itu waspada dan sangat berhati-hati. Tengkorak itu tidak pernah meninggalkan daerah rawa yang aman. Kadang-kadang tengkorak itu tidak menemukan api selama 10 hari atau setengah bulan, tetapi tengkorak itu tidak cemas atau tidak sabar. Semua yang dilakukannya adalah untuk bertahan hidup dengan aman. Untungnya, ada banyak tulang di rawa itu. Setelah bertahun-tahun terkumpul, tempat ini telah menjadi kuburan kematian. Hanya sedikit api yang dapat ditemukan setiap 10 hari atau 8 hari, tetapi tengkorak seputih salju itu tampaknya tidak sabar. Selama ada keuntungan, ada kemajuan. Proses bertahan hidup dan pertumbuhannya sulit dan lambat. 3 tahun berlalu, dan tengkorak itu menggelinding ke setiap sudut rawa. Sekarang apinya telah menjadi jauh lebih kuat dan dapat sepenuhnya menunjang kelancaran lajunya di rawa. Tetapi hanya itu saja, karena api yang kadang-kadang ditemukan di sini begitu lemah sehingga bahkan setelah dilahap selama 3 tahun, tidak terjadi perubahan kualitatif apapun. Saat api semakin membesar, tengkorak seputih salju itu perlahan mengalihkan pandangannya ke kolam di kejauhan, tempat tulang-tulang buaya yang patah masih ada di sana. Pada setiap potongan tengkorak yang patah, ada cahaya redup yang berkedip. Jika tengkorak itu menyerap semua ini, niscaya tengkorak itu akan jauh lebih kuat daripada yang diperolehnya setelah 3 tahun bekerja keras. Dengan pelajaran masa lalu yang masih segar dalam ingatannya, ia tidak berani bertindak gegabah, tetapi memilih untuk mengamati. Setelah sebulan penuh, ia akhirnya memutuskan untuk menyerang. Di dalam kolam itu ada seekor binatang raksasa yang turut menyerap api itu, tetapi binatang itu mungkin sangat kuat dan bahkan tidak melihat ke arah tulang-tulang buaya yang telah dihempaskannya ke tepian. Sebagian besar tubuhnya ditutupi sisik, tetapi sisiknya masih sangat belum lengkap, dan daging yang terekspos di beberapa tempat ****. Ia pergi ke darat setiap 4 atau 5 hari untuk mencari api di kejauhan. Akan tetapi, setiap kali ia terdiam dan merangkak keluar dari seberang kolam, sehingga tidak terlihat sama sekali di kedalaman rawa. Malam itu sungguh mengerikan. Terdengar suara lolongan mengerikan dari kejauhan. Tampaknya ada banyak api yang menyala di kedalaman hutan lebat. Makhluk jahat yang tertidur di kolam itu telah keluar lagi. Ini adalah kesempatan langka bagi tengkorak itu, yang telah lama mengamati. Tengkorak itu telah memastikan bahwa tidak akan ada makhluk atau bahaya lain di kolam itu, dan ia pun berguling ke depan.
Ia dengan cepat mendekati tulang buaya, dengan cahaya bersinar dari rongga matanya, dan mulai menyerap api yang pecah dari tengkorak yang retak. Jumlah ini lebih banyak dari jumlah total api yang telah diserapnya dalam 3 tahun terakhir. Api itu masih relatif lemah, dan pada paruh kedua malam itu, api itu hanya menyerap sepertiganya. Setelah memandangi hutan lebat di luar kolam, ia terpaksa kembali ke rawa. Benar saja, makhluk buas itu segera kembali ke kolam, menimbulkan gelombang air yang mengerikan, dan setelah beberapa saat, kolam kembali sunyi. Makhluk jahat di kolam keluar setiap 4 atau 5 hari, dan tengkorak di lumpur akhirnya mendapat kesempatan lagi. Kali ini ia bertindak cepat, memanfaatkan setiap menit dan detik, berupaya sekuat tenaga menyerap sisa api yang menempel pada pecahan buaya purba itu. Pada paruh kedua malam, ia akhirnya menyerap semuanya dan dengan cepat kembali ke rawa. Ia terasa jauh lebih kuat dan tidak terhalang oleh lumpur saat berguling. Ia sangat cepat. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah transformasi. Kekuatannya kini lebih dahsyat dan mungkin bisa menjelajah keluar rawa. Makhluk besar di dalam kolam itu masih merupakan binatang buas yang besar baginya dan ia tidak dapat diganggu sama sekali. Tengkorak itu pasti berhati-hati. Ia tahu bahwa ia sudah menjadi penguasa di rawa, tetapi ia mungkin masih lemah di dunia luar. Setelah menjelajah cukup lama dan setengah bulan kemudian, akhirnya ia keluar dari rawa. Hutan di luar rawa itu sangat luas. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh, seolah-olah ada makhluk kuat yang sedang bertarung. Tidak berani keluar terlalu jauh dari rawa, ia hanya berkeliaran. Krak, krak. Di paruh kedua malam itu, terdengar suara tulang bergerak di balik pohon besar di depan, dan kerangka serigala seputih salju berjalan ke arahnya dengan langkah kaku. Tengkorak itu terasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, tetapi tidak mundur. Tembakannya lebih kuat dari musuh, tetapi tubuhnya tidak sefleksibel itu. Meskipun langkah serigala itu kaku, ia melompat pada saat kritis dan menerkam dari samping. Dia memegang tengkorak itu dan segera mendekatinya, mencoba menelannya dengan paksa sebelum mundur. Namun, tengkorak seputih salju itu tampaknya telah mengantisipasi semua ini, dan ketika ciuman serigala itu tiba, ia berbalik dengan cepat, matanya menghadap ke kepala serigala, dan menembakkan 2 sinar cahaya, yang dengan cepat melahap hampir 20% api serigala itu. Serigala itu terjatuh ke belakang karena terkejut dan marah, ingin mundur namun tidak mau melakukannya, ia mengitari tengkorak itu sebelum akhirnya menukik turun lagi. Namun kali ini, tengkorak itu lebih berani. Sebagian besar api di tengkorak itu melesat keluar dan mengenai kepala serigala yang sedang berlari ke arahnya. Api itu terus-menerus dilahap olehnya. Tampaknya ia sangat berbakat dalam bertarung, dan intuisinya yang kuat membimbingnya tentang cara menjadi lebih kuat. Pertarungan berakhir, tengkorak menang, dan api menjadi lebih kuat. Tengkorak seputih salju itu tampak sedikit berkilau dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah efek dari nutrisi dari api. Terlebih lagi, tengkorak itu berguling mengitari kerangka serigala beberapa kali, dan kemudian benar-benar menjatuhkan tengkorak serigala itu, dan ingin menyambung dirinya dengan kerangka serigala. Setelah mencoba beberapa kali, ia gagal total. Kemudian, dengan bantuan cahaya api, ia mampu melanjutkan pekerjaannya. Ia ingin menjadi lebih kuat dan memiliki kekuatan tempur yang lebih dahsyat. Selama hampir sebulan, kerangka serigala dengan tengkorak manusia telah terlihat di dekat rawa gelap. Ruang lingkup kegiatannya terus meluas, dan pada hari ini ia akhirnya melihat betapa mengerikannya lawan-lawannya yang kuat. Api yang kuat itu seban ding dengan bulan yang terang, dan dapat menghancurkan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi dan menghancurkan batu-batu besar. Daerah di depan adalah tempat tinggal orang-orang kuat.
Terlalu banyak bahaya di sana, jadi ia tidak berani mendekat dan hanya bisa berkeliaran jauh di pinggiran. Ia ingin keluar dari hutan gelap ini suatu hari nanti, tetapi ia harus melewati wilayah kekuasaan orang-orang kuat itu. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menjadi lebih kuat. Hanya ketika ia cukup kuat, ia dapat memahami dunia luar. Krak, krak, ada bahaya yang mendekati daerah rawa. Kerangka putih dua ekor citah menunjukkan keunggulan kecepatan mereka dan bergegas ke arahnya dengan cepat dari kejauhan. Kerangka serigala, yang membawa tengkorak manusia, dengan cepat bersembunyi di balik pohon raksasa, dengan mudah dan jelas menyelesaikan tabrakan yang mengerikan itu, dan kemudian menerkam kerangka macan tutul tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Cahaya api bersinar dari rongga mata, yang jelas lebih kuat dari mata citah, dan dengan cepat menyerap sebagian besar api mangsanya. Namun tulang macan tutul lainnya juga melesat maju dan menghantam tubuh serigala itu dengan keras, dan tubuh serigala itu hancur berkeping-keping dengan bunyi benturan. Namun tengkorak itu sangat lincah. Ia berguling ke samping, menarik musuh masuk jauh ke wilayahnya, lalu tiba-tiba berguling dan menelan sebagian besar tembakan citah. Kedua citah kehilangan kemampuan bertarungnya dan hanya bisa membiarkan tengkorak manusia menyerap kekuatan mereka. Setahun kemudian, tengkorak itu telah menggantikan kerangka yang menopangnya dengan seperangkat tulang harimau yang kuat dan berani bergerak lebih jauh ke dalam hutan yang suram. Tidak seorang pun tahu seberapa luas hutan ini. Hutan itu diselimuti kabut hitam sepanjang tahun yang sulit dihilangkan. Ada pembagian wilayah yang ketat di hutan lebat itu. Tengkorak itu samar-samar tahu bahwa tampaknya ada raja di daerah tempat ia berada, dan tampaknya ada raja yang lebih kuat di tempat yang lebih jauh. Tengkorak itu terus menjelajah. Ia benar-benar ingin keluar dari hutan gelap ini dan menuju dunia luar. Tiba-tiba, rasa bahaya muncul. Meskipun tidak ada suara tulang bergerak, tengkorak itu tahu bahwa ada makhluk kuat yang mendekat. Selama setahun terakhir, apinya menjadi jauh lebih kuat dan ia dapat merasakan beberapa bahaya sebelumnya. Bang! Diserang secara tiba-tiba, dan tulang tungkai belakang kerangka harimau raksasa itu terputus. Ia hampir jatuh ke tanah dan bergegas maju dengan cepat, tetapi karena tidak adanya tulang kaki, gerakannya sangat merepotkan. Sebuah kerangka manusia datang dengan langkah lincah, memegang pisau tulang di tangannya, dan menebas tulang kaki harimau lainnya dengan kekuatan besar lagi. Kerak, pisau tulang berhasil memisahkan dua tulang kaki belakang kerangka harimau itu. Ini jelas merupakan kerangka yang kuat dan pandai bertarung yang tahu cara cepat melemahkan lawannya. Tengkorak itu tidak panik. Sebaliknya, tengkorak itu menunjukkan fluktuasi yang tidak biasa saat melihat kerangka manusia. Suara menembus udara terdengar lagi. Kerangka humanoid itu sangat kuat dan apinya sangat kuat. Ketika mengayunkan pisau tulang besar itu, ia benar-benar mengeluarkan suara menembus udara. Tiger Bone tidak menghindar, membiarkan lawan menebas pinggang dan perutnya hingga pisau tulang mematahkan tulang belakangnya. Tengkorak itu kemudian menggunakan kekuatan benturan yang kuat untuk memantul dan menghantam tengkorak kerangka manusia. Ini adalah jurus mematikan yang diciptakan Skull setelah banyak pertarungan. Kerangka humanoid itu jelas tidak menyangka lawan akan menggunakan kepala terbang dan gagal menghindar. Serangan mendadak itu berhasil. Dua sinar cahaya melesat keluar dari rongga mata. Tengkorak yang memantul itu melahap hampir setengah api kerangka humanoid itu dalam sekali serangan. Terlebih lagi, dia berhasil memenggal kepala lawan, dan akhirnya meraih kemenangan, melahap habis api kuat lawan. Api itu menjadi semakin kuat, dan yang terpenting, ia menemukan kerangka tubuh yang cocok. Ketika ia berdiri dalam wujud manusia,
kekuatannya meningkat secara signifikan. Sekarang ia dapat mengayunkan tinju dan kakinya dengan kekuatan besar dan tidak lagi takut pada lawan-lawannya yang biasa. Ia kemudian menggenggam pisau tulang keras di tanah dengan tangannya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara menyeluruh. Namaku Xiao. Dia memancarkan fluktuasi mental dan memberi dirinya nama. Boom! Dua gelombang mental yang mengerikan datang dari depan, dan dua makhluk humanoid dengan sayap busuk besar setinggi 3 meter, masing-masing memegang pedang tulang yang panjang, keras dan tajam, saling berhadapan. Seorang raja asing menerobos masuk ke wilayah raja daerah tersebut, dan pertempuran pun tak terelakkan. Xiao memegang erat pisau tulang di tangannya. Dia bersembunyi di kegelapan dan mengawasi dari jauh. Ia ingin menjadi lebih kuat agar dapat mengalahkan raja-raja tersebut. Ia ingin keluar dari hutan dan menjelajahi dunia yang tidak dikenalnya. Bab 350, Kehidupan Masa Lalu dan Sekarang, Kebangkitan Sumber Tuhan. Kedua, raja itu memulai pertempuran sengit. Sayap-sayap busuk yang besar itu menimbulkan badai yang dahsyat, dan bahkan pohon-pohon yang menjulang tinggi pun tumbang dan daun-daunnya beterbangan kemana-mana. Mereka mengacungkan pedang kuno yang tebal, terus-menerus beradu dan bertarung dengan sengit, dan di lengan kiri mereka tergantung perisai batu yang berat untuk menahan serangan mematikan yang kadang-kadang mustahil untuk dihindari. Bang! Sang raja dikalahkan dan dihantam oleh pedang tulang yang panjangnya lebih dari 2 meter. Lengan kirinya patah di bahu. Dia mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan kabut hitam tak berujung membubung ke langit. Dia mengepakkan sayapnya yang busuk dan terbang ke hutan yang gelap dan melarikan diri. Xiao Jingjing menyaksikan semua ini. Ia telah terbangun selama lebih dari 4 tahun dan ingin keluar ke dunia luar. Sepertinya ada sesuatu yang memanggilnya di bawah langit berbintang yang jauh. Ia sering mendambakan sinar matahari dan ingin hidup di bawah cahaya, tetapi begitu ia memanjat ke puncak pohon di siang bolong dan terbakar parah oleh sinar matahari yang menembus kabut di hutan yang gelap, ia tidak pernah berani melakukannya lagi. Ia bertekad untuk menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk tidak takut pada sinar matahari, menerobos wilayah kekuasaan raja-raja itu, dan pergi ke dunia luar. Pada bulan berikutnya, dia memegang pisau tulang, berjalan di tepi jurang bahaya, dan mulai menyerang beberapa makhluk kuat. Dia membunuh 2 tulang jiwa naga bumi, dan apinya semakin kuat dari hari ke hari. Baru 3 bulan kemudian dia merasa apinya cukup kuat dan kembali ke rawa lagi, siap menyerang raksasa di kolam. Itu adalah naga yang ganas dan jahat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan raja di daerah ini, ia relatif kuat. Itu jelas merupakan salah satu makhluk terkuat dalam jarak beberapa mil. Api itu terang benderang. Jika Xiao menyerapnya, ia pasti akan naik ke alam lain. Naga jahat itu keluar setiap 4 atau 5 hari. Xiao telah mengamatinya selama lebih dari 4 tahun dan mengetahui segalanya tentangnya. Naga jahat itu berbentuk seperti ular raksasa, panjangnya mencapai 7 atau 8 meter, dengan 4 cakar tajam. Tentu saja lebih tebal dari ular-ular dengan panjang yang sama, setebal 2 pintu, dan tubuhnya ditutupi dengan daging dan sisik busuk, tampak sangat ganas. Dengan percikan air, ia mendarat seperti biasa, dengan kepalanya yang besar menyembul keluar terlebih dahulu, menekan sebagian besar lumpur di pantai. Ia melihat sekeliling dengan waspada sebelum merangkak menuju pantai. Saat ia baru saja beristirahat dan bergerak maju beberapa meter di sepanjang rute biasanya, cahaya dingin tiba-tiba muncul di bawah lumpur, dan sebilah pisau tulang yang keras menusuk lurus ke atas dan menusuk kepalanya yang besar. Pisau tulang itu bergetar hebat, menyebabkan api di tengkoraknya menyembur keluar dari matanya.
Kekuatan yang disalurkan oleh pisau tulang itu sangat besar, dan kemudian bahkan kepalanya retak, seperempatnya terpotong. Naga jahat itu ketakutan dan marah, lalu buru-buru mundur. Xiao Ze bergegas keluar dari lumpur, memegang seperempat tengkorak itu di tangannya, dan dengan cepat menyerap api di dalamnya. Api di tengkoraknya sendiri tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. Ketika naga jahat itu melihat lawannya dengan jelas, ia menjadi marah. Meskipun api makhluk lemah ini cukup kuat, ia tidak sebanding dengannya. Naga itu benar-benar berani menyerangnya secara tiba-tiba. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Meskipun besar, ia tidak terlalu kikuk dan menerkam ke depan dengan cepat. Xiao tidak ingin menghadapinya secara langsung, jadi ia mundur dengan cepat dan dengan provokatif menghancurkan tengkorak di tangannya ke arah naga jahat itu. Naga besar itu memang marah. Api di tengkoraknya berkobar dan dua sinar cahaya yang mengerikan melesat keluar dari matanya. Kemanapun ia lewat, seperti alat penggilas uap, pohon-pohon tumbang dan daun-daun berguguran berkibar. Jauh dari kolam, mereka memasuki area dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Pohon-pohon raksasa di sini sulit ditembus oleh naga jahat itu. Selain itu, karena kepadatan pohon-pohon kuno yang rapat dan area terbuka yang terbatas, naga jahat yang besar itu sangat terbatas. Kecepatannya terpaksa melambat, dan terkadang bahkan terjepit di antara pohon-pohon raksasa. Baru pada saat inilah pikirannya yang dibutakan oleh kemarahan, berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi sudah terlambat. Xiao sudah mulai melawan. Pisau tulang keras di tangannya secepat kilat. Dalam sekejap, dia telah memotong lebih dari 20 ruas ekor raksasa naga jahat itu. Meskipun naga jahat itu berjuang keras, ingin menghancurkan tubuh lawan dengan tulang ekor besar di bawah daging busuk itu, dia kecewa. Lawan ini lebih gesit daripada musuh kuat manapun yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dia bergerak seperti angin dan serangannya secepat kilat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti tengkorak, tetapi lebih seperti elang berdarah daging yang terbang dan menyerang. Dalam waktu singkat ia terjebak, ekornya yang besar dan salah satu cakar belakangnya terlepas oleh pisau tulang, dan kemampuannya untuk bergerak sangat terbatas. Ketika naga jahat itu akhirnya keluar dari ruang sempit itu, ia dengan sedih mendapati bahwa situasinya tidak menjadi optimis. Pergerakannya sangat terbatas karena tiga kakinya dan tidak memiliki ekor, sementara lawannya bergerak seperti angin dan serangannya bahkan lebih ganas. Kerak, cakar belakang lainnya dicabut. Naga jahat itu menjadi gila, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Musuh terlalu pintar dalam pertempuran. Ia terus bertarung dengannya dan tidak pernah mendekatinya. Ia perlahan-lahan menyingkirkan bagian-bagian penting dari tubuhnya dalam upaya untuk melumpuhkannya sepenuhnya agar tidak dapat bergerak. Meskipun sekarang ia telah mengetahui tipu daya musuh, ia tidak berdaya untuk mengubah apapun. Ia hanya memiliki dua kaki depan yang tersisa, dan kecepatan yang lambat membuatnya gila. Ia menyaksikan dengan tak berdaya saat lawannya perlahan-lahan memotong-motong tubuhnya, hanya menyisakan tengkorak besar yang hancur di hutan. Naga jahat itu sangat marah. Lawan jelas tidak sekuat dirinya, tetapi tetap saja menyebabkan hasil seperti itu. Ia merasa sangat dirugikan, namun, ia tidak putus asa. Jika lawan menggunakan pisau tulang untuk memotong tengkoraknya dari jarak dekat, ia tidak akan ragu untuk melepaskan semua api dan melahap lawan. Namun, kerangka yang penuh kebencian itu mengejutkannya lagi. Ia memindahkan batu keras yang beratnya puluhan pon dan dengan cepat memanjat pohon besar, lalu menghancurkannya dari atas dengan kekuatan besar. Bang! Meskipun tengkorak naga jahat itu tidak hancur, namun sebuah retakan kecil muncul. Kalau saja ia bisa mengaum,
ia akan mengaum seperti orang gila saat ini dan mengumpat dengan kasar, bertanya kerangka macam apa ini. Bang, 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 sekali, dua kali, setelah puluhan kali, tengkorak naga jahat itu akhirnya hancur berkeping-keping, dan apinya juga terbelah. Baru saat itulah Xiao mulai menyerap api yang kuat itu. Cahaya terang memenuhi tengkorak Xiao, melompat dan berdenyut. Pada saat yang sama, tubuhnya diperkuat dan menjadi lebih keras, terutama tengkorak yang awalnya menjadi miliknya, yang berkilauan dengan kilau. Api yang menyala-nyala itu bagaikan lampu yang terang benderang, menandakan bahwa Xiao telah menjadi eksistensi yang kuat di area ini dan merupakan master teratas selain Raja. Sejak saat itu, ia dapat melawan yang kuat secara terbuka tanpa harus khawatir sepanjang waktu. Saat api itu semakin membesar dan Xiao menjadi orang terkuat di daerah itu, perilakunya semakin tidak seperti yang lain. Xiao sering memanjat ke puncak pohon pada malam bulan purnama, menatap bulan di langit, dan membiarkan cahaya bulan yang terang menyinarinya. Ia akan terdiam cukup lama, terkadang sepanjang malam. Apakah ada kenangan masa lalu yang bisa diingat seperti lagu? Apakah ada masa lalu yang gemilang? Bagaimana saya bisa mengingat Anda? Kadang terasa hilang, kadang bingung, kadang menyakitkan, seakan kenangan yang telah sirna masih ada di dalam hati. Siang dan malam, suka dan duka, perpisahan dan pertemuan kembali, bagaimana kita bisa mengenang masa lalu? Ia menjadi semakin ulet dan tidak pernah menyerah, berusaha keras untuk membuat dirinya lebih kuat. Meskipun hutan gelap ini penuh dengan bahaya, ia berhasil tumbuh. Beberapa bulan telah berlalu sejak naga jahat itu terbunuh. Selama proses ini, Xiao membunuh beberapa orang kuat dengan level yang sama, tetapi tidak ada transformasi kualitatif yang terjadi, dan apinya perlahan-lahan semakin kuat. Sekarang Xiao secara bertahap menyadari bahwa dengan membunuh orang kuat yang apinya lebih kuat dari apinya sendiri dan melahapnya, dia bisa menjadi lebih kuat, tetapi jika dia ingin menyerap api dari orang kuat yang levelnya sama, dia harus mengumpulkan api itu. Setengah tahun berlalu seperti ini. Xiao menggunakan berbagai metode untuk membawa bakat bertarungnya yang unik ke titik ekstrim. Setelah membunuh hampir 30 makhluk dengan level yang sama, api itu kembali menyala dan menjadi lebih kuat, seperti bola api dewa yang menyala-nyala di tengkorak. Semenjak Xiao terbangun sampai sekarang, dia selalu menghindari raja daerah ini dan tidak pernah ketahuan olehnya. Xiao merasa bahwa dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, dia mungkin memiliki kekuatan untuk menantang raja. Akan tetapi, ia benar-benar ingin segera mendapat kesempatan seperti itu, jadi ia mulai mengamati kebiasaan Wang dari kejauhan. Raja sering keluar untuk mengumpulkan api. Makhluk-makhluk di area ini lebih lemah darinya dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk maju. Seseorang harus memanen 30 benih api dari level yang sama untuk naik ke level yang lebih tinggi. Namun, jika seseorang secara tak terduga mengalahkan orang dengan level yang lebih tinggi, satu benih api akan cukup bagi orang dengan level yang lebih rendah untuk naik level. Hanya sedikit makhluk di hutan gelap yang berani menantang lawan yang levelnya lebih tinggi, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Hal yang paling umum terjadi adalah pertempuran besar antara orang-orang dengan level yang sama, dan relatif lebih aman untuk membunuh 30 orang dengan level yang sama untuk maju. Tentu saja, ini hanya relatif. Siapa yang bisa membunuh 30 orang kuat yang tidak jauh lebih lemah darinya dengan aman? Di hutan yang luas, bertahan hidup itu sulit dan pertumbuhannya bahkan lebih kejam. Hampir 2 tahun berlalu seperti ini. Xiao tidak lagi terkurung di area ini. Ia mulai menjelajahi wilayah-wilayah. Dengan berbagai cara,
Ia akhirnya membunuh 30 makhluk lain dengan level yang sama dan maju ke level berikutnya dengan susah payah. Api di tengkorak itu seterang api suci, menyala dengan kuat. Seluruh tengkorak diterangi oleh cahaya transparan, dan menjadi lebih padat. Kerangka tubuh yang semula bukan miliknya menjadi lebih padat, tetapi jelas tidak secair tengkorak. Pada titik ini, Xiao hanya satu tingkat lebih rendah dari raja daerah ini, dan dia telah membunuh hampir semua orang yang memiliki tingkat yang sama di dekatnya. Sang raja, rupanya juga merasakan sesuatu yang tidak biasa dan sering menyapu daerah itu, dengan harapan bisa melenyapkan bahaya tersembunyi yang tidak diketahui di dalam wilayahnya. Namun, Xiao sudah bersembunyi di wilayah raja terdekat. Ia tidak kembali sampai angin reda, dan mulai memperhatikan dengan seksama setiap gerakan raja. 7 tahun telah berlalu sejak Xiao terbangun. Dengan mengandalkan bakatnya, ia telah melewati berbagai ujian kematian dan bertahan hidup dengan susah payah. Ia telah menjadi orang terkuat di area ini setelah raja. Pada tahun ke-7, akhirnya kesempatan itu datang. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali Wang keluar, dia kembali dalam keadaan terluka. Bagaimanapun, dia menantang orang-orang kuat yang selevel. Harus dikatakan bahwa raja daerah ini adalah makhluk yang sangat berbakat. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memanen 11 benih api, tetapi setiap kali ia harus membayar harga yang mahal. Jelas sekali ia menghadapi musuh yang kuat hari ini dan tidak memperoleh apapun. Salah satu lengannya patah, semua daging mati di tubuhnya rontok, sayapnya yang busuk terkoyak, dan ada beberapa retakan mengerikan di tulang belakangnya. Kerangka tubuhnya bisa hancur kapan saja. Begitu raja kembali ke wilayahnya, ia mulai mencari kerangka yang cocok untuk menggantikan tubuhnya yang hampir runtuh. Pada saat ini, sebuah batu besar seberat ribuan pon tiba-tiba terbang ke arahnya. Makhluk itu sangat berbakat dan kuat. Meskipun terluka parah, ia tetap menyadari bahaya pada saat pertama dan dengan cepat menghindar ke samping. Dengan suara, bang, batu besar itu menghancurkan pohon yang menjulang tinggi. Angin bertiup kencang, dan beberapa batu besar seberat ribuan pon berjatuhan terus-menerus. Tubuh Wang mengalami masalah serius, dan ia tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Ia harus mengayunkan satu lengannya ke kulit kepalanya dan menghancurkan batu besar seberat ribuan pon yang tidak dapat ia hindari. Meskipun batu besar itu hancur, tubuhnya tidak sanggup menahan beban. Tulang belakangnya yang retak hancur dengan suara keras, dan jatuh tertelungkup ke tanah, kehilangan kontak dengan bagian bawah tubuhnya. Kemudian batu-batu besar seberat ribuan pon terus berjatuhan di atasnya, dan tengkoraknya yang sudah retak bisa pecah kapan saja. Akhirnya kepalanya retak dan mengalami kerusakan parah. Pada saat ini, Xiao bergegas mendekat sambil memegang pisau tulang. Dia tidak berani mendekati raja. Sebaliknya, dia menggunakan pisau tulang untuk menebang semua pohon kuno yang menjulang tinggi di dekatnya seperti kilat, membiarkan cahaya pagi yang terbit bersinar ke dalam hutan. Setelah mencapai level raja, ia tidak lagi takut pada sinar matahari, tetapi hari ini sedikit istimewa. Ia telah mengalami cedera serius. Meskipun sinar matahari tidak dapat melukainya dalam jangka pendek, sinar matahari masih memiliki beberapa efek, membuatnya sedikit terkekang, dan satu lengan yang dapat bergerak menjadi lamban. Xiao menutupi seluruh tubuhnya dengan lumpur untuk melindungi dirinya dari sinar matahari, dan memukulnya dengan batu-batu besar dari jarak dekat. Kadang-kadang, ketika dia menemukan kesempatan, dia akan bergegas membawa pisau tulang dan dengan cepat menebasnya. Bang bang bang, krak, krak, tubuh Wang hancur total oleh Xiao, dan akhirnya kepalanya hancur berkeping-keping.
Api yang berkobar itu hancur berkeping-keping, menyusut dengan takut-takut di bawah sinar matahari. Xiao Chen bergegas mendekat dan meraih sepotong tengkorak yang pecah, kembali ke area gelap dan menyerap api yang menempel padanya. Ini adalah pesta api yang luar biasa. Xiao butuh beberapa jam untuk menyerap semua api kuat raja itu. Untungnya, semua orang kuat yang setingkat di daerah ini dibunuh olehnya, kalau tidak, pasti akan ada banyak makhluk yang bersaing dengannya. Meski begitu, banyak makhluk api lemah berkumpul di sekitar, menyaksikan semua yang terjadi di sini. Raungan, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Pohon-pohon bergetar dan makhluk-makhluk api yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah karena ketakutan. Raja daerah tetangga tampaknya telah merasakan sesuatu dan bergegas mendekat. Namun, itu sudah terlambat, dan tiba tepat pada waktunya untuk melihat Xiao Jinji selesai. Tengkorak Xiao berkilau dan api di dalamnya melonjak seperti matahari yang terik, yang sangat menyilaukan. Hanya ketik. Api itu tenang, api itu menjadi suci dan kuat seperti bulan yang terang. Semua makhluk api di daerah ini menyaksikan kelahiran raja baru dan gemetar ketakutan. Raja daerah tetangga meraung enggan dan mundur. Ia merasa hari ini bukan hari yang baik untuk bertempur. Xiao berdiri di bawah sinar matahari, merasa hangat, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia akhirnya diangkat menjadi raja baru dan tidak lagi takut pada sinar matahari. Semua makhluk api di dekatnya membungkuk kepadanya. Api itu sangat besar dan berkobar, itu adalah api suci yang tidak dapat dipadamkan, memiliki kekuatan yang 20 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tulang-tulangnya juga mengalami perubahan yang signifikan. Tengkoraknya menjadi bening seperti batu giok, dan 7 ruas tulang leher yang seperti kristal tumbuh ke bawah. Ya, itu adalah tulang leher yang sama-sama keras yang tumbuh dari tengkoraknya sendiri, menggantikan tulang leher dari kerangka aslinya. Tulang leher itu jelas jauh lebih keras daripada kerangka di bawahnya. Rupanya, seiring ia terus tumbuh kuat, ia dapat menumbuhkan tulang-tulang yang benar-benar menjadi miliknya. Xiao memutuskan untuk meninggalkan hutan gelap yang luas ini dan melihat dunia luar. Hutan gelap itu begitu luas sehingga butuh waktu setahun penuh dan banyak ujian hidup dan mati sebelum akhirnya melewati wilayah kekuasaan para raja dan keluar dari hutan luas ini. Dalam prosesnya, ia melihat keberadaan yang lebih kuat, tetapi ia tidak menantangnya karena itu sama saja dengan bunuh diri. Setelah melewati hutan yang gelap, ada sebuah gunung besar yang tingginya ribuan meter di depannya. Gunung itu gersang dan tanpa rumput. Gunung itu tampak seperti gunung mati tanpa kehidupan. Pada malam yang diterangi cahaya bulan ini, Xiao mendaki ke puncak gunung. Cahaya bulan bagaikan air, jatuh perlahan. Xiao Ning menatap bulan yang terang, dan sumber api tampaknya telah menyala. Dengan suara ledakan, api benar-benar keluar dari tengkorak dan terbang seperti burung phoenix abadi. Cahaya bulan memadat dan menyatu dengan api, membuat phoenix api semakin ganas. Kemudian, ia mengeluarkan cahaya terang dan menyerbu kembali ke tengkorak, seolah membuka pintu misterius yang telah lama tertutup. Xiao Ning menatap bulan yang cerah dengan linglung, gambar-gambar membanjiri pikirannya, dan semua masa lalu muncul kembali dari asalnya. Dia bergumam dalam gelombang spiritual, dan berkata, "Aku Xiao Chen, aku tidak mati. Aku selamat." Xiao Chen berdiri dan melolong ke langit. Meskipun itu bukan suara yang nyata, gelombang spiritual menembus lebih jauh dan langit bergolak. Gelombang fluktuasi spiritual yang mengerikan juga terdengar di kejauhan, seolah menanggapi, raungan panjangnya, menjadi lebih agung dan ganas. Pada saat ini, Xiao Chen tampaknya telah menjadi paranormal. Pada saat kembali ke asalnya,
persepsi spiritualnya sangat tajam. Dalam sekejap, dia melihat beberapa istana iblis besar dalam jarak 100 mil di depan. Ada orang-orang kuat yang mengerikan di dalamnya. Mereka jelas jauh lebih kuat daripada raja di hutan gelap. Dan di kejauhan sana, terlihat sebuah istana yang jauh lebih megah, dan samar-samar ia melihat kota iblis. Yang paling mengejutkan adalah bahwa tampaknya ada fluktuasi yang tak terbayangkan di bagian terdalam benua tak berujung, yang membuat orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menjelajah. Ini adalah sesuatu yang samar-samar ia rasakan sebelumnya, dan tampaknya memanggil orang-orang kuat dari segala arah. Kilatan inspirasi telah sirna, dan Xiao Chen keluar dari keadaan aneh itu, tidak mampu lagi merasakan apapun di kejauhan. Aku tidak mati. Tidak, aku sudah mati. Dia berdiri di puncak gunung untuk waktu yang lama seperti patung batu. Setelah sekian lama, Xiao Chen mengulurkan lengannya yang kurus kering dan membelai kerangka putih itu. Tanpa daging dan darah, dia hanyalah setumpuk tulang. Aku ingin hidup, aku ingin benar-benar dibangkitkan. Xiao Chen mengepalkan tangannya yang kurus kering. Sudah berapa tahun berlalu sejak dia meninggal di sumur setan? Bagaimana kabar teman-teman dulu? Apakah lawan menjadi lebih kuat? Apakah mereka masih ingat lawan yang membuat orang terkuat di dunia kehilangan suaranya? Xiao Chen menatap langit dan terdiam. Dia tidak hanya kehilangan daging dan darahnya, tetapi juga kekuatan jiwanya. Hanya asal-muasal kesadaran spiritualnya yang utuh yang terpelihara. Tapi, itu sudah cukup. Selama dia masih hidup dan terus menyerap api, kekuatan jiwanya secara alami akan pulih dengan cepat. Alam spiritual masih ada, dan sekarang yang harus kita lakukan adalah mentransfer kekuatan ke dalam wadah. Apakah ini dunia di bawah sumur ajaib? Xiao Chen memandang ke daratan, bertanya-tanya apa yang ada di depan. Tanpa disadari, dia teringat pada Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara, dan sekarang dia sama seperti mereka. Ketiga raja itu menghilang di dataran iblis, dan aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu mereka lagi. Mungkin sudah ditakdirkan bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menjelajahi dunia di bawah sumur ajaib ini. Akhirnya, Xiao Chen terdiam. Setelah dia akhirnya menyadari segalanya, sosok Qingqing terus muncul di benaknya. Qingqing masih tersenyum sebelum dia menghilang, dan gambar itu seolah membeku di momen itu selamanya. Ada seorang gadis bernama Qingqing, dan sangat halus. Xiao Chen menatap bulan yang cerah dari kejauhan, dengan gelombang fluktuasi spiritual, kulitnya yang dingin mengandung tulang giok, dan wajahnya yang kemerahan berubah menjadi tanah kuning. Selamat tinggal Qingqing hari ini, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Dia harus melangkah maju. Bab 351 Transformasi, Tubuh Suci. Raungan. Dari suatu tempat yang jauh dan tak dikenal, terdengar lolongan panjang dan melengking yang membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Ini bukanlah fluktuasi mental, tetapi raungan sungguhan. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah keberadaan yang sangat kuat, dan area di sekitarnya yang memancarkan fluktuasi mental yang bising segera menjadi sunyi. Xiao Chen juga berhenti di gunung raksasa. Malam adalah waktu ketika makhluk api paling suka muncul. Jika dia terburu-buru berangkat, dia mungkin menghadapi bahaya. Dilihat dari perasaanku, dunia luar nampaknya lebih berbahaya daripada hutan yang gelap, dan makhluk-makhluk api bahkan lebih kuat. Dia harus merencanakan dengan saksama, kalau tidak, mustahil untuk bertahan hidup. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah membuat api menyala lebih kuat dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri.
Hanya dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dia bisa bertahan hidup. Benar saja, setelah masa damai sesaat, malam kematian bagi makhluk api pun tiba. Yang kuat mulai menyerang, yang lemah mulai melawan, dan di dataran di depan gunung raksasa itu, api berkelap-kelip, seperti kunang-kunang, tersebar di berbagai area. Terlebih lagi, cahaya kunang-kunang menjadi semakin terang, dan gelombang suara yang menderu terus berdatangan. Ketenangan itu benar-benar hancur, dan keberadaan yang paling kuat dan menakutkan di daerah ini tidak akan lagi menghentikan mereka. Ini adalah malam ketika mereka pasti akan muncul. Di dataran luas di bawah langit malam, tampak bintang-bintang redup tak berujung bersinar, seolah-olah bintang-bintang di langit terpantul di tanah. Xiao Chen berdiri di puncak gunung, menatap api tak berujung di bawahnya, terus-menerus menghitung dalam benaknya. Di dataran besar, ada beberapa kebakaran yang sangat terang di setiap area. Kebakaran itu bergerak sangat cepat, seperti meteor yang terus-menerus melintasi langit di malam hari. Ini adalah musuh yang kuat. Xiao Chen menemukan bahwa setelah Raja Hutan Gelap berjalan ke dunia luar, dia tidak bisa lagi disebut Raja. Keunggulannya tidak ada lagi. Ada makhluk yang lebih kuat daripada Raja di setiap wilayah. Dan jika mereka terus bergerak lebih dalam ke benua itu, mungkin kesenjangan kekuatannya akan menjadi lebih besar, terutama karena jelas ada beberapa istana dalam jarak 100 mil, yang membuatnya lebih sadar akan ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Pada saat ini, dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi yang kejam seperti di masa lalu, tetapi duduk di puncak gunung raksasa dan berpikir dalam diam, merumuskan rute untuk bertahan hidup dan tumbuh, dan berpikir tentang cara untuk benar-benar bangkit kembali. Cahaya bulan putih bersih mengalir bagai gelombang air, dan seluruh gunung diwarnai dengan lapisan halo putih susu, yang perlahan melekat bagai asap tipis, ringan dan kabur, harmonis dan damai. Xiao Chen diam-diam menatap bulan yang terang di langit. Tulang-tulang putih di sekelilingnya bermandikan cahaya bulan dan berkilauan dengan cahaya kristal. Hingga fajar menyingsing, dataran yang gelisah itu berangsur-angsur tenang, makhluk-makhluk api berangsur-angsur menghilang, lampu-lampu yang berkelap-kelip terus padam, dan masing-masing menyembunyikan keberadaannya. Kegelapan sebelum fajar terasa sangat sunyi. Baru pada saat fajar Xiao Chen berdiri dan mulai berjalan menuruni gunung raksasa itu. Pada pagi harinya, dataran sepi itu tak bernyawa dan dipenuhi kabut tipis. Melihat ke depan, tulang-tulang putih di tanah tampak seperti salju putih, mengubah bumi menjadi dunia putih. Ada berbagai macam kerangka, termasuk kerangka binatang buas, yang ukurannya mulai dari 1 atau 2 meter hingga lebih dari 10 meter. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah dia juga melihat beberapa kerangka manusia. Terlebih lagi, di antara mayat-mayat yang tak terhitung banyaknya itu terdapat banyak pedang yang telah membusuk, dan baju zirahnya yang hampir usang telah terkorosi parah, hanya beberapa bagian saja yang tersisa. Ini tampak seperti medan perang kuno. Apakah ada dunia manusia di depan? Hal ini membuat jantung Xiao Chen berdebar kencang. Cahaya pagi yang terbit perlahan-lahan menghilangkan kabut, tetapi tidak dapat mengubah dunia yang tak bernyawa ini. Matahari bersinar di antara tulang-tulang, dan area yang tampak seperti medan perang kuno ini menjadi sunyi. Xiao Chen menemukan bahwa sebagian besar tulang tidak memiliki api. Jelas bahwa mereka adalah pecundang dan telah lama dimakan oleh yang kuat. Akan tetapi, ia juga merasakan bahwa ada makhluk api yang bersembunyi di balik tumpukan tulang itu, beberapa di antaranya sangat kuat. Hanya saja mereka membenci sinar matahari dan terbiasa aktif di malam hari, jadi mereka bersembunyi. Tabrakan. Xiao Chen menggunakan pisau tulang keras di tangannya untuk mengambil setumpuk tulang, memperlihatkan makhluk api yang kuat di bawahnya. Ketika makhluk itu menerkam ke depan,
ia membelah tengkoraknya dengan pisau dan menyerap apinya. Tumbuh dewasa. Ia harus tumbuh dengan cepat, melawan kebiasaan makhluk api yang bosan beraktivitas di siang hari, dan mulai mengumpulkan api yang kuat secara penuh. Tidak ada apapun kecuali tulang-tulang putih dalam radius puluhan mil, tanpa tanda-tanda kehidupan. Jauh di depan adalah istana tulang yang menjulang tinggi, yang jelas merupakan area terlarang. Makhluk api biasa tidak berani mendekat sama sekali. Xiao Chen memahami situasi saat ini dengan jelas. Jika dia ingin maju, dia harus memiliki kekuatan yang sesuai, jika tidak, dia hanya akan mati sia-sia. Maka perlahan-lahan ia pun mulai tenang dan membuat dirinya semakin kuat, tanpa tergesa-gesa atau tidak sabaran, sebagaimana yang dilakukannya di hutan lebat. Waktu berlalu dengan cepat, dan setahun penuh telah berlalu dengan cepat. Dia berkeliaran siang dan malam, tidak pergi ke daerah terlarang yang kuat, tetapi membakar di daerah yang benar-benar aman. Xiao Chen akhirnya maju lagi. Api membakar tengkoraknya dengan ganas, seperti bintang terang di malam yang gelap. Selain itu, tulang-tulang yang benar-benar miliknya mulai tumbuh lagi. Di bawah tengkorak dan tulang leher, tulang selangka dan tulang belikat tumbuh keluar. Tulang-tulang itu bening dan halus seperti batu giok, menggantikan bagian-bagian asli yang disatukan. Ini adalah transformasi yang nyata. Namun, seiring bertambahnya kekuatan, masalah pun datang. Saat api semakin kuat, aura pria kuat yang dipancarkannya dapat dengan mudah ditangkap oleh orang-orang kuat di sekitarnya, dan ia terus-menerus menghadapi tantangan hidup dan mati. Ketika orang-orang kuat dengan kekuatan yang sama bertarung satu sama lain, itu selalu merupakan pertarungan hidup dan mati. Jika itu adalah makhluk api biasa, akan sulit untuk selalu mempertahankan kemenangan dan maju setelah menyerap cukup banyak api. Namun, Xiao Chen memiliki kelebihan. Ia telah mengingat kehidupan masa lalunya dan keterampilan bertarungnya sebelumnya tidak dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan seperti itu bahkan tanpa dukungan energi vital. Akan tetapi, kelincahan dan teknik masih ada, yang dapat memaksimalkan efektivitas pertempuran. Pada saat yang sama, ia mulai berpikir tentang cara memadamkan cahaya api yang kuat. Setelah beberapa bulan mencoba, ia akhirnya menemukan beberapa metode. Ia menemukan bahwa beberapa makhluk api yang kuat juga mempunyai kemampuan ini, yang berarti bahwa mereka bukan lagi makhluk tulang biasa, tetapi telah menjadi cukup kuat untuk membangkitkan kecerdasan spiritual mereka. 2 tahun kemudian berlalu, dan Xiao Chen akhirnya mengalahkan 30 makhluk api kuat dengan level yang sama dan maju lagi. Selain api yang semakin kuat, kerangka tubuh bagian atasnya telah sepenuhnya digantikan oleh tulang gioknya sendiri. Saat api semakin kuat, tulang giok yang benar-benar miliknya juga tumbuh lebih cepat. Raungan, puluhan mil jauhnya, suara gemuruh yang mengerikan datang dari arah istana tulang, mengguncang semua makhluk api dalam jarak puluhan mil. Xiao Chen sangat menyadari kelainan itu dan mendengarkan dengan saksama. Tak lama kemudian suara gemuruh itu mulai terdengar lagi. Terjadi pertempuran dengan makhluk-makhluk yang sangat kuat. Itu adalah pertarungan hidup dan mati, pertarungan memperebutkan api. Ini adalah jalur pertumbuhan yang kejam tetapi realistis. Raungan itu semakin melengking dan pertempuran menjadi sangat sengit. Xiao Chen berdiri di bawah langit malam dan menatap ke kejauhan. Kemudian dia memegang pisau tulang yang keras dan melangkah maju dengan mantap di tanah tulang. Cahaya di matanya menjadi semakin terang, dan sasarannya langsung menunjuk ke istana tulang yang jaraknya lebih dari 10 mil. Kesempatan ini langka. Pertarungan telah terjadi di antara makhluk api terkuat di wilayah yang luas ini. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, dia akan menyesalinya selama bertahun-tahun. Cahaya bulan bersinar terang,
dan ada lampu yang berkelap-kelip di medan perang kuno. Malam bagi makhluk api itu kejam. Sekarang, selain ketidakmampuannya untuk terbang, kecepatan Xiao Chen telah menjadi secepat kilat. Dia berjalan tanpa suara, tanpa sedikit pun kekakuan, dan tidak ada suara yang terdengar di antara persendiannya. Dia telah berubah menjadi seorang prajurit yang kuat. Kecuali orang-orang kuat di beberapa aula tulang, dia sudah menjadi makhluk terkuat yang dapat disebut raja dalam jarak 100 mil. Xiao Chen bagaikan meteor di langit malam, berlari cepat. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, membelah tanah yang dipenuhi tulang. Jarak puluhan mil tampaknya sudah di depan mata, dan segera dia tiba dengan sebilah pisau tulang. Kuil tulang, yang seluruhnya terbuat dari tulang putih, tingginya lebih dari 10 meter dan berbentuk seperti kepala hantu jahat. Gerbangnya adalah mulut hantu jahat yang menganga, yang tampaknya sedang mengaum. Aura menakutkan merasuki udara, membuat semua makhluk api di dekatnya takut sehingga mereka tidak berani mendekat. Namun, sebagian besar kuil tulang telah dihancurkan. Tidak jauh dari sana, dua makhluk api yang kuat sedang bertarung dengan sengit. Asap dan debu mengepul ke langit, batu-batu beterbangan di udara, dan tulang-tulang putih tak berujung di sekitarnya hancur menjadi tanah putih. Makhluk api dengan sepasang sayap busuk dan bentuk tubuh seperti manusia normal, namun seluruh kerangkanya bersinar dengan cahaya terang, seolah-olah telah memadatkan banyak cahaya bintang dan ada cahaya yang mengalir, persis seperti kerangka malaikat setelah kematian. Makhluk api lainnya berbentuk seperti laba-laba raksasa, sebesar rumah, dengan tulang-tulang putih yang menakutkan dan api yang luar biasa panas, seperti api yang berkobar. Makhluk yang sangat aneh dan mengerikan. Bagaimana laba-laba bisa memiliki kerangka yang nyata? Seharusnya ia disatukan oleh makhluk api itu sendiri, dan setelah diberi nutrisi oleh api yang kuat, ia tumbuh menjadi bentuk yang aneh. Di antara dua orang kuat itu, malaikat tulang adalah penguasa kuil tulang ini, dan sekarang ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. 8 kaki laba-laba tulang putih raksasa itu seperti 8 pedang tajam, yang melambai bersamaan, membentuk jaring pedang yang rapat. Cahaya putih salju itu sangat cemerlang di bawah sinar bulan. Tulang-tulang atau batu-batu besar di sekitarnya akan hancur total jika sedikit tersentuh. Benar-benar tidak bisa dihancurkan. Meskipun makhluk api berbentuk malaikat itu juga sangat kuat dan memegang dua pedang tulang tebal di tangannya, pada akhirnya ia tidak sebanding dengan lawannya. Ia mengandalkan mengepakkan sayapnya yang besar dan busuk untuk terbang di ketinggian rendah, menggunakan teknik terbang tinggi untuk menutupi kurangnya kekuatan tempurnya. Jelaslah bahwa mereka telah bertempur dalam waktu yang lama. Daerah di sekitarnya telah rata dengan tanah, dan benda apapun yang mereka sentuh akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, laba-laba tulang putih raksasa berkaki 8 itu tiba-tiba terjatuh ke tanah, dan dua pedang tulang putih salju tebal menebas, dan api suci yang cemerlang mekar di mata malaikat tulang putih itu. Namun, pada saat itu sebuah kecelakaan terjadi. Laba-laba tulang raksasa itu merentangkan 8 kakinya, dan menggunakan 7 kakinya untuk menghalangi dua pedang tulang dan kaki malaikat itu. Kaki laba-laba lainnya benar-benar melesat ke udara, dengan tajam dan tegas merobek sayap-sayap malaikat tulang yang membusuk, menyebabkannya jatuh ke dalam debu. Pertarungan jarak dekat pun terjadi, kedua makhluk kuat dan mengerikan itu saling bertubrukan, berguling ke sana kemari dalam asap dan debu, api masing-masing dari mereka terus menyemburkan cahaya terang, berusaha untuk saling melahap. Tubuh mereka semua mengalami kerusakan parah, dan retakan telah muncul pada kerangka kuat mereka yang bersinar dengan cahaya. Xiao Chen memperhatikan semua ini dengan tenang, menunggu kesempatan terbaik. Namun, pada saat itu, gelombang dahsyat dan mengerikan datang,
dan kerangka singa raksasa yang perkasa datang, sebesar beberapa gajah yang ditumpuk bersama-sama. Tanah bergetar hebat saat ia berlari. Dua api suci yang terang bersinar dari matanya, dan melesat langsung ke arah malaikat tulang putih dan laba-laba tulang putih raksasa. Xiao Chen bukan satu-satunya nelayan. Kerangka besar Raja Singa ini tidak kalah kuatnya dengan malaikat tulang putih dan laba-laba berkaki 8. Sangat mungkin dia adalah orang kuat di istana tulang lainnya. Dalam radius 100 mil, terdapat 4 istana tulang besar, yang menampung 4 makhluk paling kuat di medan perang kuno ini. Raja Singa raksasa ingin meraup keuntungan, tetapi malaikat tulang dan laba-laba raksasa jelas merupakan makhluk api yang cerdas yang telah membangkitkan kecerdasan mereka selama bertahun-tahun. Mereka membuat keputusan yang paling bijaksana pada saat pertama, berpisah dalam sekejap, dan menyerang singa tulang raksasa pada saat yang sama. Keempat kuil tulang itu telah berdiri selama bertahun-tahun, dan keempat makhluk api yang kuat itu telah menahan diri dan tidak saling menyerang. Namun semuanya berubah malam ini, dan baku tembak yang brutal pun terjadi. Meskipun Skeleton Angel dan Giant Spider sama-sama mengalami kerusakan berat, mereka tidak dirugikan karena mereka berdua lemah dan menyerang satu sama kuat. Skeleton Lion bergerak terlalu cepat, sehingga menghasilkan situasi yang sama kuatnya. Boom! Batu-batu beterbangan di langit, asap dan debu memenuhi udara. 3 makhluk api yang mengerikan bertarung dengan sengit, menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka dengan kekuatan yang dahsyat. Pertarungan itu berlangsung selama setengah jam, dan pada akhirnya, tulang-tulang ketiga pihak hancur berkeping-keping, dan bahkan tengkoraknya pun sudah retak. Ketiga makhluk api yang mengerikan itu tercabik-cabik di tanah, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Ini adalah kesempatan yang bagus. Xiao Chen merasa bahwa jika dia bergegas, dia pasti akan bisa memanen api mereka. Namun, dia tidak bertindak gegabah, karena dia tahu bahwa ada 4 istana tulang di daerah 100 mil ini, dan hanya 3 raja yang telah tiba sejauh ini, dengan 1 lagi yang hilang. Jika orang itu diam-diam mengawasi, dia pasti akan mati jika dia keluar saat ini. Raungan, terdengar suara gemuruh rendah, dan setumpuk tulang hancur berkeping-keping. Makhluk api yang tinggi melesat keluar dan dengan cepat menyerbu ke arah 3 raja yang menakutkan itu. Segera setelah itu, 7 makhluk api yang kuat melompat keluar dari segala arah dan menyerbu ke ladang. Pertarungan sengit terjadi di sana, dengan 8 makhluk api yang kuat saling bertarung, dan raja mengerikan berkepala 3 yang tengkoraknya hampir pecah itu tidak tinggal diam dan menunggu kematian, tetapi melancarkan serangan balik yang ganas. Meskipun hanya kepalanya yang tersisa, ia menggunakan api yang kuat itu untuk langsung membunuh 3 makhluk api yang menyerbu ke arahnya. Namun pada akhirnya, kepala ketiga raja teror itu hancur, dan api pun berhamburan kemana-mana. Kelima makhluk api yang masih hidup mulai bertarung dengan panik, mencoba memonopoli api yang sangat berharga itu. Xiao Chen sangat bingung, mengapa raja teror keempat tidak muncul. Akan mudah untuk keluar dan membereskan situasi sekarang. Mungkinkah itu benar-benar tidak terjadi? Ketika dia melihat 5 makhluk api kuat berjatuhan satu demi satu, dan akhirnya hanya 2 yang kuat yang tersisa berdiri tegak, Xiao Chen tidak ragu lagi dan bergegas maju dengan tegas. Kedua makhluk api yang kuat itu awalnya lebih lemah dari Xiao Chen, dan sekarang mereka berdua terluka parah dan sudah kehabisan tenaga. Bagaimana mereka bisa menghentikan Xiao Chen yang telah mengumpulkan kekuatannya? Pisau tulang itu mengeluarkan cahaya putih yang menakutkan, seperti komet yang menyinari bumi. Meskipun tidak ada kilatan bilahnya, namun niat pedang itu memadat di hati Xiao Chen, yang sangat menakutkan.
Sebilah pedang yang kuat menebas dan seketika menghancurkan kerangka yang retak menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan tumpukan api yang pecah. Pukulan kedua langsung memotong kaki kerangka lainnya, dan kemudian potongan diagonal membelah tengkorak kerangka itu menjadi dua bagian. Suasana menjadi sunyi. Meskipun ada banyak makhluk api yang relatif lemah yang menatap dari kejauhan, tidak ada satupun yang berani melangkah maju. Ini adalah pesta bagi yang kuat. Sementara Xiao Chen dengan cepat menyerap api, dia menggunakan pisau tulang untuk menembus semua tengkorak yang hancur dan mengumpulkan api yang menempel pada mereka bersama-sama. Dia tidak merasa aman di sini, jadi dia mengumpulkan semua api dan bersiap mencari tempat untuk menyerapnya. Tentu saja, waktu tidak boleh terbuang sia-sia dalam proses ini, jadi dia mulai menyerap api selama retret. Xiao Chen tidak berhenti sampai dia berada ratusan mil jauhnya dari Istana Tulang, keluar dari medan perang kuno, dan mendekati gunung raksasa. Dia mulai menyerap api itu dengan seluruh kekuatannya, dan butuh beberapa jam baginya untuk menyerap api malaikat tulang sepenuhnya. Ketika selesai, api suci di tengkorak Xiao Chen menjadi luar biasa terang dan mengalir keluar langsung dari tengkoraknya, bagaikan cahaya bintang yang menyilaukan yang membelah langit. Kemudian, cahaya ilahi yang cemerlang berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala dan kembali menyerbu tengkoraknya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kabur. Panggul dan anggota tubuh bagian bawah yang bukan miliknya hancur dalam sekejap, kemudian bagian atas kerangka kristal mulai memanjang ke bawah dan tumbuh dengan cepat, dan akhirnya panggul dan kaki memadat dan tumbuh utuh. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak jernih, dan setiap tulang di tubuhnya bersinar. Semua tulang yang benar-benar miliknya telah tumbuh. Jauh lebih keras daripada kerangka yang sudah disatukan. Ketika diayunkan dengan kedua tangan, kerangka itu setajam pisau dan mudah menembus batu di sebelahnya. Raungan. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan raungan panjang. Gelombang mentalnya menyebar ke segala arah. Tak seorang pun menanggapi provokasi itu. Banyak spesies api lemah di kejauhan menyaksikan semua ini dengan ketakutan. Tidak diragukan lagi bahwa Xiao Chen telah dipromosikan menjadi raja yang menakutkan di wilayah ini, dan berada pada level yang sama dengan makhluk kuat di 4 istana tulang. Namun, 3 orang kuat di 4 aula tulang telah tewas di sini. Xiao Chen tidak membuang waktu dan mulai menyerap api laba-laba tulang putih dan Raja Singa Raksasa. Karena dia telah maju ke tingkat R. Raja teror ini, Xiao Chen tidak menghabiskan waktu lama untuk menyerap api yang dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh 2 orang kuat itu. Tentu saja mereka tidak melepaskan api lainnya yang dibawa kembali. Meskipun akan sulit untuk menerobos lagi tanpa membunuh 30 Raja Teror dengan level yang sama, Xiao Chen tetap mengalami perubahan yang nyata setelah menyerap benih api ini. Ketika api berfluktuasi, api itu seterang dan menyilaukan seperti matahari yang terik. Ketika api itu diam, api itu setenang bulan suci. Seluruh tubuhnya yang terbuat dari tulang benar-benar memancarkan cahaya biru. Tulang-tulangnya mengalami transformasi yang menakjubkan dan menjadi sebening kristal biru. Mungkin, berlian ini juga dapat digambarkan sebagai berlian biru. Berlian ini memang indah, bening, dan berkilau seperti berlian biru, bersinar terang di bawah cahaya bintang dan bulan. Xiao Chen tidak tahu mengapa transformasi seperti itu terjadi. Dia mengambil pisau tulang keras yang telah menemaninya selama beberapa tahun, mengulurkan 2 jari dan dengan lembut memotongnya. Pisau tulang tebal itu patah tanpa suara, seolah-olah telah dipotong oleh pedang surgawi, dan penampangnya sangat halus. Tulang-tulang yang kuat itu tampaknya diukir dari berlian biru, sangat keras dan memancarkan cahaya terang. Xiao Chen membuang pisau tulang itu.
Sekarang tubuh tulangnya yang bening adalah senjata yang paling kuat. Ini adalah tubuh yang benar-benar miliknya. Meninggalkan sepenuhnya kerangka-kerangka yang disatukan milik orang lain, Xiao Chen merasa bahwa seluruh kerangka biru itu sangat lincah dan kuat, seolah-olah satu pukulan dapat menembus gunung. Meskipun tersesat di dunia sumur ajaib, Xiao Chen sama sekali tidak merasa dekaden. Sebaliknya, dia penuh dengan keyakinan yang kuat. Ini adalah tempat suci untuk berkultivasi. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan dipromosikan ke alam yang tak terbayangkan. Di bawah sinar bulan, dia melangkah maju, membidik langsung ke kuil tulang terakhir yang berjarak 100 mil. Sekarang dia sudah sangat kuat, dia tidak lagi takut pada Raja Teror yang setingkat dengannya. Dia ingin menguji seberapa kuat dia. Dalam perjalanan, semua makhluk api ketakutan oleh auranya yang kuat dan menyerah serta mundur satu demi satu. Setelah memanen api raja yang menakutkan itu, tibalah waktunya baginya untuk berangkat lagi.